Apa yang mempengaruhi perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pasar dapat memahami secara penuh teori dan realitas perilaku konsumen. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor budaya, sosial, dan pribadi. Faktor budaya memberikan pengaruh yang paling luas dalam hal pembelian konsumen. Faktor budaya, kelas budaya, suhu budaya, dan sosial sangat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Budaya adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Setiap budaya terdiri dari beberapa subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Ketika subbudaya tumbuh besar dan cukup kaya, perusahaan sering merancang program pemasaran khusus untuk melayani mereka. Kelas sosial, divisi yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat. Tersusun secara hierarki dan punya anggota yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kelas sosial mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, orang-orang yang berada dalam masing-masing kelas cenderung mempunyai kemiripan dalam cara berpakaian, pola bicara, dan preferensi rekreasional dibandingkan orang dari kelas sosial yang berbeda. Hal ini juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor sosial. Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi dan status mempengaruhi perilaku pembelian. Kelompok referensi adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok keanggotaan. Beberapa dari kelompok ini merupakan kelompok primer, dengan siapa seseorang berinteraksi dengan apa adanya secara terus-menerus dan tidak resmi, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Masyarakat juga menjadi kelompok sekunder, seperti agama, profesional, dan kelompok persatuan perdagangan, yang cenderung lebih resmi dan memerlukan interaksi yang kurang berkelanjutan. Kelompok referensi mengaruhi anggota setidaknya dengan 3 cara. Mereka memperkenalkan perilaku dan gaya hidup baru kepada seseorang. Mereka mengaruhi sikap dan konsep diri, dan mereka juga menciptakan tekanan kenyamanan yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek. Faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Karena banyak dari karakteristik ini yang mempunyai dampak yang sangat langsung terhadap perilaku konsumen, penting bagi pasar untuk mengikuti mereka secara seksama guna menyesuaikan produk yang akan mereka jual. Selanjutnya yaitu ada proses psikologis kunci. Rancangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen, dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu. Terdapat 4 proses, yaitu yang pertama ada motivasi, yang termasuk Freud, Maslow, dan Herzberg. Yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada pembelajaran, dan yang terakhir yaitu memori. Memasuki yang proses pertama yaitu motivasi, Freud, Maslow, dan Herzberg.
Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku seseorang sebagian besar adalah ketidaksadaran, dan bahwa seseorang tidak dapat memahami penuh motivasi sendiri. Lalu yang kedua, Maslow, menurutnya bahwa kebutuhan manusia diatur dalam hierarki dari yang paling menekan sampai yang paling tidak menekan. Lalu yang ketiga yaitu menurut Rosberg, mengasumsikan bahwa mengembangkan teori dua faktor yang membedakan ketidakpuasan atau dissatisfier dari kepuasan atau satisfier. Persepsi. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi konsumen mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Poin utamanya adalah bahwa persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilingnya dan kondisi dalam setiap diri kita. Pembelajaran adalah mendorong perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari, meskipun sebagian besar pembelajaran tidak disengaja. Ahli teori pembelajaran percaya bahwa pembelajaran dihasilkan melalui interaksi dorongan, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Dorongan adalah rangsangan internal kuat yang mendorong tindakan. Pertanda adalah rangsangan minor yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang merespon. Teori pembelajaran mengajarkan pemasar bahwa mereka dapat membangun permintaan untuk sebuah produk dengan mengasosiasikannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan pertanda yang memotivasi, dan menyediakan penguatan positif. Memori. Semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori jangka panjang kita. Proses memori adalah proses yang sangat konstruktif karena kita mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Pengambilan memori merupakan cara informasi diambil dari memori. Pertama, kehadiran informasi produk lain dalam memori dapat menghasilkan pengaruh, interferensi, dan menyebabkan kita gagal mengenali atau bingung dengan data baru. Yang kedua, waktu antara paparan terhadap informasi dan pemrograman berpengaruh. Semakin lama waktu tunda, semakin lemah asosiasi itu. Ketiga, informasi mungkin tersedia dalam memori tetapi tidak dapat diakses atau diingat tanpa tanda pemulih atau pengingat yang tepat. Meskipun demikian, memori seringkali menjadi rekonstruktif dan konsumen bisa mengingat pengalaman dengan sebuah merek secara berbeda dari fakta sebenarnya akibat adanya intervensi faktor dan kejadian lain. Proses keputusan pembelian model 5 tahap. Perusahaan yang cerdas berusaha untuk memahami proses keputusan pembelian pelanggan secara penuh. Semua pengalaman mereka menggunakan dan bahkan menyingkirkan produk. Model 5 tahap yaitu yang pertama pengenalan masalah, 2 pencarian informasi, dan 3 evaluasi alternatif, 4 keputusan pembelian, dan yang kelima perilaku pasca pembelian. Pengenalan masalah. Seorang pemasar harus mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen ataupun pelanggan tersebut. Selanjutnya, pencarian informasi. Konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. Sumber informasi di mana konsumen dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada pribadi. Pribadi ini termasuk keluarga, tetangga, atau teman sejawat. Lalu yang kedua, komersial. Komersial bisa didapatkan melalui iklan, situs web, atau kemasan, penyalur atau distributor,
dan wira niaga. Yang ketiga adalah publik. Publik ini bisa didapatkan dari media massa dan organisasi pemeringkat konsumen. Lalu yang terakhir yaitu eksperimental, yaitu berupa penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk. Evaluasi alternatif. Ada beberapa proses, dan sebagian besar model terbaru melihat konsumen membentuk sebagian besar penilaian secara sadar dan rasional. Keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat membentuk 5 sub keputusan. Yang pertama merek, seperti contoh merek A, dan kemudian yang kedua penyalur, seperti pihak penyalur yang kedua. Kemudian yang ketiga kuantitas, atau seperti contoh satu komputer. Kemudian yang keempat waktu, akhir minggu contohnya. Dan kemudian yang kelima metode pembayaran, seperti halnya kartu kredit. Perilaku pasca pembelian. Komunikasi pemasaran seharusnya memasok keyakinan dan evaluasi yang memperkuat pilihan konsumen dan membantunya merasa nyaman tentang merek tersebut. Pemasar harus mengamati kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan penggunaan produk pasca pembelian. Untuk kepuasan pasca pembelian, kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, konsumen kecewa. Jika memenuhi harapan, konsumen pun puas. Jika melebihi harapan, konsumen sangat puas. Perasaan ini menentukan apakah pelanggan membeli produk kembali dan membicarakan hal-hal menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang produk itu kepada orang lain. Untuk tindakan pasca pembelian, jika konsumen puas, ia mungkin ingin membeli produk itu kembali. Pelanggan yang puas juga cenderung mengatakan hal-hal baik tentang merek kepada orang lain. Untuk penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian, pemasar juga harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan menyingkirkan produk. Pendorong kunci frekuensi penjualan adalah tingkat konsumsi produk. Semakin cepat pembeli mengkonsumsi sebuah produk, semakin cepat mereka kembali ke pasar untuk membelinya lagi. Teori lain tentang pengambilan keputusan. Proses keputusan konsumen mungkin tidak selalu berkembang dengan gaya perencanaan yang cermat. Berikut ini beberapa teori dan pendekatan lainnya. Yang pertama adalah tingkat keterlibatan konsumen, yang kedua heuristik dan bias keputusan, yang ketiga akuntansi mental, dan kemudian yang keempat menentukan profil proses keputusan pembelian pelanggan. Tingkat keterlibatan konsumen. Model ekspektasi nilai mengasumsikan tingkat keterlibatan yang tinggi di pihak konsumen. Dapat didefinisikan keterlibatan konsumen yaitu adalah berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemrosesan aktif yang dilakukan konsumen dalam merespons rangsangan pemasaran. Heuristik dan bias keputusan telah melihat bahwa konsumen tidak selalu memproses informasi atau mengambil keputusan dengan cara yang rasional dan cermat. Ahli teori keputusan berdasarkan perilaku berhasil mengidentifikasi berbagai heuristik dan bias dalam pengambilan keputusan konsumen setiap hari. Berbagai heuristik dan bias itu memainkan peran ketika konsumen memperkirakan kemungkinan hasil atau kejadian di masa depan. Yang pertama, heuristik ketersediaan. Konsumen mendasarkan prediksi mereka berdasarkan kecepatan dan kemudahan di mana satu contoh hasil tertentu muncul di pikiran mereka. Jika sebuah contoh terlalu mudah muncul ke pikiran mereka, konsumen mungkin menetapkan terlalu tinggi kemungkinannya terjadi. Semisalnya, kegagalan produk yang baru terjadi dapat menyebabkan konsumen melebih-lebihkan kemungkinan kegagalan produk di masa depan dan membuatnya lebih terbujuk untuk membeli jaminan produk. Yang kedua, heuristik representatif. Konsumen mendasarkan prediksi mereka atas serepresentatif atau semirip apa suatu hasil dengan contoh lain. Akuntansi mental. Peneliti menemukan bahwa konsumen menggunakan akuntansi mental ketika konsumen menangani uang mereka.
Akuntansi mental mengacu pada cara konsumen mengkodekan, mengkategorikan, dan mengevaluasi hasil finansial dari pilihan. Secara resmi adalah kecenderungan untuk mengkategorikan dana atau item nilai meskipun tidak ada basis logis untuk kategorisasi itu. Semisalnya orang sering memisahkan tabungan mereka ke rekening terpisah untuk memenuhi tujuan yang berbeda, meskipun dana dari kedua rekening dapat diterapkan ke sembarang tujuan.